Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Model pengembangan sistem untuk mendukung bisnis. Nah, ini topik kita di pertemuan kita kali ini. Nah, pada saat bisnis yang dijalani sudah mulai berkembang, di saat itu pengusaha mulai kewalahan dalam mengelola bisnisnya secara manual. Ya. Di samping itu, agar bisnis bisa berkembang lebih cepat, dibutuhkan perangkat IT beserta aplikasinya. Nah, ini dapat kita lihat saat ini hampir seluruh bisnis itu mengandalkan perangkat IT, ya. Minimal sebagai mesin kasir atau minimal menggunakan HP untuk mempromosikan produknya. Ya, artinya itu sudah menggunakan teknologi IT. Dikatakan bahwasanya bisnis saat ini tidak lepas dari peran IT, apapun itu jenis bisnisnya, baik bisnis makanan, ya, bisnis properti, bisnis produk pakaian, ya, semuanya sudah menggunakan teknologi IT, ya. Bahkan di beberapa kedai kecil pun, ya, dia sudah menggunakan perangkat IT. Gitu. Ya, mungkin dia bisa menginformasikan keluarga bahwasanya sayur jenis ini sudah tersedia di kedainya. Nah, itu artinya dia sudah menerapkan teknologi IT. Maka pengusaha haruslah berpikir bagaimana IT bisa diterapkan untuk mendukung bisnisnya. Jadi disinilah peran kita sebagai orang teknologi informasi masuk ke dalam dunia bisnis itu sendiri untuk mendukung penerapan teknologi IT itu sendiri. Nah, fungsi IT di dalam bisnis, ya, yang pertama itu ya membantu proses administrasi, ya, untuk akuntansi bisnis. Jadi kalau di dalam suatu bisnis itu tentu harus jelas berapa sih keuntungan atau rugi begitu. Nah, itu harus dibuat laporannya dalam bentuk akuntansi. Agar laporan itu bisa dihasilkan cepat, ya, maka dibutuhkan sistem akuntansi yang menggunakan perangkat IT. Jadi bukan lagi dibuat dengan sistem manual, harus ada lagi orang akuntansi di situ. Nah, itu akan membutuhkan waktu yang lama. Yang berikutnya, fungsi IT itu di dalam bisnis digunakan untuk membantu proses pelayanan terhadap konsumen. Jadi, kita bisa melayani konsumen itu ya minimal sebagai contoh di mesin kasir. Nah, itu sudah menggunakan perangkat IT. Ya. Sehingga apapun belanjaan daripada konsumen itu akan tercatat di struk belanjanya. Nah, saat ini yang berkembang untuk melayani konsumen kita menggunakan aplikasi penjualan online. Nah, itu juga digunakan untuk pelayanan konsumen. Jadi banyak sekali fungsi IT itu di dalam bisnis sekarang. Sehingga seorang pelaku bisnis juga harus bisa menerapkan itu, ya, agar bisnisnya cepat berkembang. Nah, yang ketiga, fungsi IT itu untuk proses hubungan dengan customer. Nah, hubungan dengan customer ini bukan hanya pada saat kita melakukan penjualan, tetapi juga menginformasikan, ya. Jadi customer, konsumen ya itu hampir sama ya. Ada kalanya kita menginformasikan produk-produk baru kita pada customer atau kepada konsumen kita. Nah, selalu kita kirimkan informasi itu melalui perangkat IT.
Kemudian membantu dalam promosi. Nah, sekarang lebih kenal dengan digital marketing. Jadi produk-produk kita itu kita informasikan mungkin melalui web, mungkin melalui perangkat sosial media, dan sebagainya. Nah, itu juga penerapan IT. Dikatakan banyak lainnya yang bisa diambil manfaatnya dari penerapan IT. Contohnya kita memesan barang ke supplier. Kita nggak perlu datang ke supplier, cukup melakukan. Ya, yang paling sederhana itu bisa menggunakan telepon atau WhatsApp. Ya, kita memesan barang dari supplier. Nah, tentu yang lebih komplitnya kita punya aplikasi pemesanan barang. Ya, sehingga tercatat berapa pembelian kita. Bahkan kalau pembelian itu dilakukan secara kredit pun akan tercatat berapa hutang kita. Sebaliknya, begitu kita melakukan pelayanan penjualan kepada konsumen, bisa juga dijual secara kredit, maka akan tercatat berapa piutang kita pada konsumen kita. Nah, itu bentuk-bentuk fungsi dari penerapan IT di dalam bisnis. Maka kita tentu harus menganalisa bagaimana sih kita mengembangkan sistem untuk kebutuhan bisnis itu. Di dalam mata kuliah analisa perancangan sistem mungkin kita sudah mengenal istilah SDLC atau software atau System Development Life Cycle. Bagaimana kita membangun suatu sistem. Ya. Nah, ini bentuk dari SDLC. Yang pertama itu requirement analysis. Kita menganalisa apa sih kebutuhan sistem. Nah, tentunya dalam hal ini di konteks mata pelajaran kita saat ini, apa sih kebutuhan dari bisnis kita untuk menggunakan teknologi IT. Umpamanya, kita menginginkan laporan keuangan harus bisa dihasilkan setiap saat. Umpamanya, kita bisa memantau berapa sih penjualan kita di masing-masing cabang toko kita umpamanya setiap saat. Nah, itu requirement analysis. Jadi kita analisa apa sih kebutuhan kita terhadap suatu sistem itu. Atau kita ingin menganalisa berapa sih penjualan dari masing-masing sales kita. Nah, itu masuk dia ke dalam requirement analysis. Ya. Kemudian tahap berikutnya adalah desain. Setelah tahu kita kebutuhan kita apa saja di dalam sistem itu, maka kita baru melakukan desain. Nah, di dalam tahap desain ini banyak sekali yang harus dilakukan, mulai dari desain outputnya, ya, bentuk-bentuk laporan yang diinginkan, kemudian desain input atau lebih dikenal juga desain interface, bagaimana sih bentuk tampilan input layar kita, sehingga mudah untuk digunakan oleh si pemakai, ya, atau oleh kita sendiri sebagai pelaku bisnis. Ya. Nah, kemudian masuk juga di tahap itu adalah melakukan pengkodingan, ya, membuat script program. Nah, setelah itu baru kita implementasikan. Ya. Implementasi ini artinya sistem sudah selesai dan kita instalkan di tempat bisnis kita atau di tempat bisnis konsumen kita. Kemudian tentu dilakukan testing. Nah, tujuan testing ini untuk melihat apakah sistem yang dibangun itu sudah sempurna, sudah sesuai dengan kebutuhan user. Ya. Di dalam tahap testing ini biasanya juga akan ditemukan nanti bug atau celah error yang ada di saat sistem dijalankan. Nah, terakhir itu adalah evolusi atau perubahan. Perubahan sambil jalan. Jadi begitu sistem itu sudah digunakan sekian lama, nah nanti akan terlihat ini kayaknya harus ditambahkan, ini kayaknya harus dirubah dari sistem itu. Nah, itu disebut dengan evolusi. Kalau seandainya programmernya adalah kita sendiri sebagai pelaku bisnis, tentu kita bisa merubahnya langsung.
Tapi kalau seandainya sistem itu dibuatkan oleh orang lain, sementara kita hanya pelaku bisnis, tentu kita akan mencatat. Ini kayaknya harus dirubah. Kita catat kita. Nah, perubahan itu nanti kita sampaikan ke programmer kita. Nah, ini ringkasan dari bentuk SDLC. Nah, kita bisa lihat penjelasannya masing-masing. Nah, pertama tadi rekrutmen, analisis. Adalah tahap interaksi intensif antara analis sistem dengan komunitas pemakai sistem. Nah, komunitas pemakai sistem di sini tentunya pelaku bisnis beserta anggotanya. Kalau kita selaku pembuat sistem, maka kita harus melakukan interaksi intensif dengan pelaku bisnis itu sendiri. Nah, di mana tim pengembang atau kita ya harus menunjukkan keahlian kita untuk mendapatkan tanggapan dan kepercayaan dari si pelaku bisnis tadi, sehingga dia bisa memberikan informasi apa aja yang dia butuhkan nantinya untuk dibangun di dalam sistem. Nah, berikutnya desain. Nah, ini tadi walaupun tadi sudah dijelaskan, ya, dalam fase ini dilakukan perancangan untuk pengembangan sistem sehingga kebutuhan yang menyebabkan dilakukan pengembangan sistem itu dapat terpenuhi. Jadi setelah kita desain itu tujuannya adalah untuk memenuhi segala kebutuhan yang merupakan alasan dari pengembangan sistem. Kenapa harus dilakukan pengembangan sistem? Nah, kita desain. Yang ketiga, implementasi. Ya, adalah penerapan terhadap hasil rancangan dan pengembangan sistem. Sehingga sistem yang dihasilkan akan lebih sempurna. Ya. Nah, kemudian testing. Nah, pada fase ini merupakan tahap uji coba terhadap hasil pengembangan sistem. Sasaran yang ingin dicapai mampu menjawab apakah pengembangan sistem yang dilakukan mampu menjawab kebutuhan yang tidak bisa dilakukan oleh sistem lama atau yang tidak bisa dilakukan dengan cara manual. Jadi tujuan testing juga itu. Di samping tadi sudah saya jelaskan, salah satunya untuk melihat apakah ada celah error. Nah, itu yang biasa disebut dengan bug pada saat sistem digunakan. Nah, kemudian evolusi. Nah, itu perubahan, ya pelan-pelan kita harus melakukan pengembangan sistem. Nah, dalam pengembangan sistem itu tentu akan ada perubahan-perubahan nanti yang terjadi. Nah, di dalam tahap evolusi itu seluruh perubahan itu kalau seandainya kita pelaku bisnis dan sistem itu dibuatkan oleh orang lain, tentu kita harus catat apa sih kebutuhan kita yang harus dirubah di sistem itu. Tapi kalau seandainya kita memang langsung sebagai programmernya, ya kita bisa merubahnya langsung terhadap sistem yang kita gunakan di dalam bisnis kita. Nah, itu dia pengertian dari evolusi. Oke, secara umum dapat kita lihat dari SDLC itu, ini maaf, nggak terpotong ya gambarnya. Kita lihat dari SDLC tadi, ya. Nah, kita bisa mulai dari sisi plan, perencanaan, ya. Fungsional rekrutmen, melihat kebutuhan secara fungsional. Kenapa kita harus mengembangkan sistem? Fungsinya untuk apa? Nah, kita lihat di situ, di tahap perencanaan. Kemudian, initial user interface, ya. Kita harus melihat interface itu apa yang dibutuhkan lagi oleh user. Ya. Jadi dari desain interface itu nanti akan ketahuan. Mungkin harus ada perubahan, penambahan, dan sebagainya. Maka itu kita inisialisasikan dari user. Ya. Kemudian teknologi platform selection.
adalah memilih teknologi apa sih yang cocok untuk diterapkan atau untuk dikembangkan atau untuk dirubah kalau ini sudah berlangsung sekian lama, ya. Sebagai contoh umpamanya, di dalam sistem inventory kalau dulu untuk pelayanan penjualan, kita akan mengetikkan kode barang, maka akan muncullah nama barang, akan muncul speknya, akan muncul harganya. Nah, itu rancangan desain interface dulu. Tapi kalau sekarang sebuah supermarket melayani konsumennya harus mengetikkan kode barang untuk setiap jenis barang yang dibeli oleh konsumen. Pasti lama pelayanan di kasir itu. Nah, maka secara teknologi itu sudah tertinggal. Nah, teknologi apa yang bisa lebih cepat? Ya, contohnya kita menggunakan scan. Jadi barang yang dibeli oleh konsumen itu kita scan, maka di layar nanti akan muncul kode barang, nama barang, dan seterusnya. Tinggal kita menginputkan barangkali jumlahnya saja, kalau jumlahnya lebih dari satu. Begitu. Nah, itu technical architecture. Technical selection. Nah, technical architecture, nah ini terkait juga dengan teknologi tadi. Teknologi yang kita gunakan. Jadi kalau dia menggunakan scan, ya bagaimana sih arsitekturnya terhadap sistem? Bagaimana hubungannya? Begitu kita scan, dia akan masuk ke dalam interface-nya. Nah, ini masuk ke dalam project plan. Nah, di tahap desain itu kita harus memikirkan detail spesifikasinya. Ya. Apa yang kita inginkan itu kita bahas secara detail di tahap desain. Kemudian memfinalisasikan user interface. Ya, jangan sampai nanti sudah kita desain dengan baik, begitu diimplementasikan usernya komplain. Ini harus dirubah lagi. Gitu. Merubah lagi di dalam suatu sistem itu akan mempengaruhi hampir seluruh dari script program. Nah, itu harus kita hati-hati di situ. Maka sebelum dilanjutkan ke dalam tahap coding, ke dalam tahap desain database, kita finalisasikan dulu user interface itu kepada user. Ini apa benar sudah sesuai dengan kebutuhan? Nah, pastikan. Kalau seandainya user itu menjawab sudah, nah mestinya ada berita acara bahwa user sudah menyetujui inilah desain yang akan dipakai. Begitu. Kemudian application architecture. Nah, di sini tentunya di dalam penerapan aplikasi, di dalam penerapan bahasa pemrograman, di dalam penerapan logikanya seperti apa. Nah, itu berada di dalam tahap desain. Ya. Kemudian sistem interface desain. Nah, ini masih terkait dengan finalisasi interface tadi. Kemudian test plan. Dari masih di tahap desain itu juga kita uji lagi apakah sudah sesuai dengan perencanaan tadi. Ya. Apa yang kita desain, apa yang kita buat, apakah sudah sesuai dengan tahap perencanaan. Gitu. Pokoknya user interface. Nah, kita uji dengan data. Ya. Kemudian dicek ke perencanaan. Apakah sudah sesuai? Kalau sudah sesuai, boleh kita lanjutkan ke tahap development, tahap pengembangan. Nah, di sini apa yang kita lakukan? Salah satunya application code development. Artinya kita mulai mengcoding, mulai men-script program, mengetikkan coding atau script program. Kemudian sistem interface development. Mulai kita kalau tadi ini baru desainnya, ini sudah membuatnya di dalam sistem itu sendiri. Kemudian integrasi with existing apps. Nah, ini sudah menghubungkan mungkin dengan beberapa aplikasi pendukung ya. Contohnya kalau di dalam di dalam membangun sistem itu kita menggunakan banyak sekali app, umpamanya Google API, ya Google Maps dan segala macam. Tentu sesuai dengan kebutuhan sistem.
Penggunaan perangkat itu biasanya juga ada app-nya. Contoh, umpamanya kita menggunakan scan barcode. Nah, itu dia ada aplikasinya. Artinya itu diintegrasikan. Kemudian unit dan integrasi testing. Artinya ini kita mulai mentes hubungan antara satu bagian dengan bagian lain di dalam sistem yang dibangun. Umpamanya kalau sistem itu untuk penjualan. Begitu kita lakukan transaksi penjualan. Nah, mestinya di bagian yang lain, di bagian lain itu contohnya di bagian persediaan, harusnya barang itu berkurang karena sudah dijual. Nah, itu disebut dengan unit and integrasi testing. Jangan nanti di bagian penjualan sudah berjalan transaksinya dengan baik, tetapi di bagian persediaan datanya malah nggak berkurang. Nah, itu kacau nanti. Kemudian deploy system, ya, sistem itu sudah diterapkan, ya. Jadi, nah ini ada ada terpotong, ya. Sistem itu siap untuk diuji, ya. Kemudian user acceptance testing, artinya user mencoba masuk ke dalam sistem dan melakukan uji coba. Apakah sudah sesuai dengan kebutuhannya atau belum? Begitu. Kalau ada yang komplain, dia silakan catat, nanti akan diperbaiki kembali. Nah, apabila ini sudah oke, berarti sistem sudah bisa digunakan. Nah, fokus berikutnya adalah maintenance, ya. Yang pertama instalasi produk, ya, pastinya. Artinya siap untuk digunakan. Kemudian product testing, kemudian transisi on operasi. Transisi ini biasanya melakukan perubahan dari bentuk sistem lama ke sistem baru. Kalau sistem lamanya masih manual, berarti data-data yang lama itu harus di-entry-kan ke sistem yang baru. Tapi kalau yang lama itu sudah pakai sistem, sekarang kita kembangkan sistem yang baru, berarti data-data yang ada di sistem yang lama dikonversikan ke dalam sistem yang baru. Supaya sistem yang baru bisa juga membaca data-data yang lama. Nah, itu disebut dengan transisi dan operasi. Di dalam transisi on operation ini, mungkin juga akan ada perubahan-perubahan dari sisi usernya sendiri. Ya. Dulu dikerjakan oleh beberapa user, mungkin sekarang sudah bisa dikerjakan oleh satu user umpamanya. Kemudian ada post development support. Nah, ini bagian pendukung. Kemudian ada bug check, cek kesalahan atau error saat sistem dijalankan, dan ongoing maintenance. Artinya selalu melakukan maintenance ketika sistem itu sudah mulai diterapkan. Nah, kembali lagi ke plan. Begitu sistem itu sudah berjalan, ada terlihat lagi kekurangannya, nah dicek lagi, direncanakan lagi untuk pengembangan berikutnya. Nah, itu yang dimaksudkan dengan life cycle tadi. Jadi pengembangan itu dia berkelanjutan, seperti itu. Oke. Nah, ini dia bentuk lain dari SDLC itu. Yang pertama itu assess need, ya, analisa kebutuhannya apa, kemudian desain spesifikasinya, kemudian baru desain pengembangan dan tes, kemudian pengimplementasian sistem, kemudian support operation, kemudian evaluasi perform, dan kembali lagi. Makanya dikatakan life cycle. Ya, daur hidup. Pengembangan sistem informasi berbasis komputer merupakan kegiatan yang kompleks, memakan biaya dan sumber daya yang besar. Jadi, di dalam kita menggunakan sistem informasi itu, jelas dia butuh biaya yang besar. Maka, begitu kita mengembangkan sistem, hendaknya sistem itu bisa digunakan untuk sekian lama, ya. Mungkin 10 tahun itu masih layak digunakan. Setelah itu mungkin perlu dikembangkan lagi, seperti itu. Jangan setiap tahun kita harus mengembangkan sistem. Nah, itu kan biaya terus, gitu.
Nah, itu harus diperhatikan sebagai kita pelaku bisnis. Sistem yang seperti apa sih yang kita butuhkan? Apakah sistem itu bisa bertahan untuk waktu yang lama? Ya. Nah, kompleksitas pengembangan sistem informasi muncul karena beberapa hal. Kompleksitas itu ada beberapa masalah yang kompleks. Yang pertama itu pemangku kepentingan stakeholder yang beragam dengan kebutuhan dan agenda yang beragam. Nah, ini kalau seandainya pelaku bisnisnya itu nggak satu orang. Mungkin apakah itu dalam bentuk perusahaan, PT, atau apa. Nah, itu kan banyak orangnya di situ. Atau dalam bentuk yayasan, kan banyak orangnya di situ. Masing-masing mereka punya kebutuhan masing-masing. Nah, seluruh kebutuhan mereka itu harus diadopsi oleh sistem, harus bisa diselesaikan oleh sistem. Nah, itu akan jadi lebih rumit nanti bagi kita selaku pengembang sistem. Maka dikatakan kompleksitas. Yang kedua, rumitnya struktur dan proses bisnis dalam organisasi di mana sistem informasi tersebut dikembangkan. Nah, ini sama dengan yang pertama tadi, tetapi ini dalam prosesnya. Rumitnya, strukturnya ya, di dalam proses bisnis itu. Nah, itu akan menjadi tantangan bagi kita selaku pembuat sistemnya. Ya. Dan tugas kita juga memang bagaimana hal yang rumit tadi bisa nggak kita berikan solusi agar lebih mudah, lebih sederhana seperti itu. Ya, kenapa rumit? Ya mungkin mereka nggak tahu yang simpelnya seperti apa dari si pelaku bisnis tadi. Jadi kita sebagai pengembang sistem harus memberikan solusi itu. Jangan diikuti yang rumit itu. Ya. Berikan dulu solusi. Kemudian yang ketiga, rumit dan lama proses pengembangan sistem itu sendiri. Nah, ini ke kitanya. Ya, karena memang setelah kita coba, memang rumit. Maka proses pengembangan sistem itu sendiri akan memakan waktu yang lama. Kemudian, skala sistem yang dikembangkan. Nah, semakin besar sistem yang dikembangkan, tentunya dia punya tantangan jauh lebih berat dibanding sistem yang sederhana. Satu contoh, kalau kita diminta membuat sistem untuk suatu toko, mungkin sistemnya sistem inventory atau sistem penjualan, pembelian dan penjualan. Itu akan lebih mudah jika kita bandingkan dengan toko yang lain yang punya beberapa cabang. Punya beberapa cabang di beberapa kota. Nah, itu yang dikatakan tergantung dari skala sistem. Jadi, walaupun namanya sama-sama sistem pembelian dan penjualan, tetapi tantangannya itu beda, kapasitasnya itu beda, ya. Itu kompleksitas dari pengembang sistem. Nah, berikutnya pemeliharaan dan pengembangan sistem. Sistem itu dipelihara, jadi bukan begitu sistem itu selesai diinstalkan terus gunakan. Nah, itu berbahaya sekali. Tetapi sistem itu juga dipelihara, ya. Nah, pemeliharaan sistem informasi, kegiatan yang dilakukan agar sistem dapat beroperasi sebagaimana mestinya. Jadi, kenapa dipelihara? Supaya terjamin informasi yang dihasilkan sistem itu benar. Nah, pemeliharaan itu mencakup terhadap fungsi sistem. Ya, apakah fungsi dari sistem itu sudah bekerja dengan baik, seperti servernya bekerja dengan baik, komputer usernya dan peripheralnya, modem, switch hub, jaringan, printer, dan lain-lainnya bekerja dengan baik. Nah, kalau seandainya ada masalah, tanggulangi cepat. Ya. Jadi tidak gampang juga kita penerapan IT tapi tidak ada pemeliharaannya. Harus ada bagian itu. Pemeliharaan juga dilakukan terhadap sistem itu sendiri. Nah, di samping peripheralnya tadi atau perangkatnya, terhadap sistem itu pun harus kita pelihara. Itu mencakup ke database, mencakup juga ke dalam sistem operasinya. Nah, pemeliharaan terhadap database bisa berupa tindakan pencegahan dari virus maupun dari pemakai yang tidak berwenang. Jadi,
database kita itu harus dipantau. Apakah ada pengguna yang menyusup ke dalam? Ya, sebetulnya dia bukan bagian dari karyawan kita atau yang berhak menggunakan sistem itu. Tapi dia mencoba masuk. Nah, itu harus hati-hati. Nah, disitulah fungsi pemeliharaan. Kalau ada yang masuk seperti itu, cepat di-cut. Ya. Pengembangan sistem informasi dilakukan untuk memaksimalkan kemampuan sistem yang sudah ada. Nah, itu kalau memang sudah ada. Tapi kalau belum ada, tentunya untuk meningkatkan pelayanan, ya, sehingga bisa lebih maksimal. Pengembangan bisa berupa penambahan modul, ya, atau menambah aplikasi baru terhadap sistem. Misal, sebelumnya sudah ada sistem inventory yang digunakan oleh suatu perusahaan atau suatu bisnis yang mampu melayani penyediaan barang, bahkan mampu melayani pembelian dan penjualan. Namun demi meningkatkan omset perusahaan, maka dilakukan penambahan terhadap sistem penjualannya berupa e-commerce, agar pembeli yang berada di daerah lain juga bisa dilayani tanpa harus datang ke perusahaan. Nah, ini contoh bentuk pengembangan sistem. Dulunya sistemnya itu hanya mampu melayani pembeli yang datang berbelanja ke tokonya. Tapi dengan dikembangkan, ditambahkan modul yang bisa melayani penjualan secara online, maka tokonya mampu juga melayani pembeli dari daerah lain secara online. Ya. Nah, contoh pengembangan sistem. Ya. Nah, ini kalau kita lihat Sispo kampus. Ya. Apa aja yang ada di dalam suatu kampus? Ini sistem untuk sebuah kampus, ya. Ada sistem PMB, ada bagian akademik, ada bagian tugas akhir, ada bagian alumni, ya, ada bagian keuangan. Bahkan kalau kita mau lebih lengkap lagi, ada ke organisasi mahasiswa di sini, kegiatan dosen, penelitian dosen, pengabdian masyarakat, dan sebagainya. Nah, minimal inilah umpamanya. Kemudian sistem itu bisa dikembangkan lagi, ya, salah satunya contoh PMB, penerimaan mahasiswa baru. Yang awalnya dulu calon mahasiswa harus datang ke kampus untuk mendaftar, untuk tes, sampai mereka mendaftar ulang. Dengan adanya dikembangkan sistem PMB online, si calon mahasiswa tidak perlu datang ke kampus. Dia cukup mendaftar melalui internet, melalui laptop yang ada di kamar dia. Kemudian di saat itu dia juga bisa melakukan tes. Kalau ada tes ujian masuk perguruan tinggi itu secara online. Di saat itu dia juga bisa melihat apakah dia lulus atau tidak. Kemudian kalau lulus, setelah melakukan pembayaran ke bank, dia juga bisa melakukan registrasi online. Nah, ini bentuk contoh pengembangan sistem informasi akademik. Adanya sistem PMB online. Kemudian hal lain yang bisa dikembangkan, SMS Gateway. Ya. Si mahasiswa bisa mendapatkan informasi dari kampus melalui SMS. Apa informasinya? Apakah dia lulus? Apakah dia berapa nilainya? Dan segala macam. Ya. Nah, itu bisa melalui SMS Gateway. Kemudian anjungan informasi mahasiswa. Ada aplikasi web barangkali, ya, yang bisa digunakan mahasiswa mungkin untuk melihat KHS, untuk melihat mengisi KRS, dan sebagainya. Bahkan untuk membuat surat keterangan kuliah dan sebagainya. Kemudian ada e-learning. Ya, nah, contoh seperti sekarang ini, kita harus kuliah secara online. Nah, itu ada e-learning. Ya. Cuman di kampus kita sekarang lagi gunakan Google Class. Ya. Sebetulnya e-learning kita juga ada. Kemudian ada e-library. E-library. Nah,
Jadi mahasiswa juga bisa mengunjungi pustaka itu secara online. Kemudian ada akuntansi, ada Absbat. Nah, ini pelaporan ke dua dikti. Nah, itu contoh pengembangan konsep pengembangan sistem. Jadi kita selaku pengembang sistem harus paham apa yang dibutuhkan oleh stakeholder kita. Yang dicontohkan ini untuk sebuah kampus. Bagaimana untuk sebuah bisnis? Nah, kita harus paham apa yang dibutuhkannya. Kita lihat contoh lain. Pengembangan sistem untuk sebuah rumah sakit. Nah, ini bisa nanti kalian browsing di internet. Ini banyak sekali modul-modul seperti ini di internet. Nah, salah satu bentuk rencana induk pengembangan sistem itu adanya sistem informasi rumah sakit. Nah, sistem informasi rumah sakit itu harus terintegrasi dari hulu ke hilir. Nah, mungkin mulai dari pendaftaran si pasien sampai nanti pasien itu ditangani oleh dokter, sampai pasien itu rawat inap umpamanya, kalau dioperasi sampai dioperasi dan seterusnya, sampai pasien itu selesai melakukan perobatan di rumah sakit tersebut. Jadi informasi itu terintegrasi semuanya. Kemudian ada operasional, mungkin ini secara administrasi. Ada ringkasan informasi eksekutif. Nah, ini laporan ke pimpinan, bagaimana tingkat pasien di rumah sakit saat itu, bagaimana tingkat penyembuhan pasien, dari sekian banyak pasien yang masuk, yang sembuh berapa orang. Nah, itu tentu perlu oleh pimpinan. Kemudian ada distribusi informasi juga mungkin ke pemerintahan dan segala macam. Nah, untuk bisa membangun sistem informasi rumah sakit ini dibutuhkan yang pertama dilihat dari teknologi informasi. Apa sih tren teknologi yang ada saat ini? Informasi apa yang dibutuhkan? Aplikasi apa yang ada? Dan bagaimana organisasi? Nah, organisasi salah satunya mungkin IDI Ikatan Dokter. Kemudian ada regulasi yang harus diikuti di dalam membangun sistem rumah sakit ini. Ada aturan pemerintah, organisasi kerjasama fungsional, mungkin kerjasama dengan BPJS umpamanya. Kerjasama dengan rumah sakit, antar rumah sakit. Kan kita bisa lihat bahwa rumah sakit itu juga ada memberikan rujukan ke rumah sakit lain atau mengoper pasien ke rumah sakit lain. Nah, kalau nggak ada kerjasama tentu itu nggak mungkin dilakukan. Kemudian adanya kesiapan SDM, kemudian ada pelaksanaan monitoring. Nah, best practice-nya ada legasi sistem, ada kemampuan konsultan, ada pelaku pelaksana, dan dunia luar. Jadi, ini mempengaruhi untuk membangun sebuah sistem informasi rumah sakit. Jadi, kalau kita pelaku bisnis yang punya bisnis rumah sakit, kalau rumah sakit swasta itu bisa dikatakan bisnis, maka apa sih sistem yang kita butuhkan? Maka kita patokannya ke sini dulu. Aturan-aturan yang ada, teknologi yang ada, best practice-nya. Nah, kita lihat yang lain. Nah, ini lebih detail. Ini juga saya ambil dari internet. Nanti kalian juga bisa coba-coba buka di situ. Ini contoh salah satu bagian pengembangan sistem di sebuah rumah sakit. Minimal yang ada di rumah sakit itu yang ditampilkan di sini. Ada antrian, ada bagian pendaftaran, ada SMS center, ada rawat jalan, ada rawat darurat, ada rawat inap. Ada bagian gizi, bagian rehabilitasi medis, kemudian bagian bedah, bagian persalinan, ada radiologi, laboratorium, ada bagian farmasi, ambulan, pemulasaran jenazah, billing, dan kasir, ada bagian informasi. Kalau kita mengembangkan sistem untuk sebuah rumah sakit, seluruh bagian ini harus terintegrasi. Nah, kita bisa cobakan.
Kalau kita mau berobat ke sebuah rumah sakit, yang pertama kita harus mendaftar. Nah, kalau kita mendaftar itu, bayangkan kita sudah sakit, terus pergi ke rumah sakit, mendaftar. Ternyata di situ sudah banyak yang antri untuk mendaftar. Tentu kita akan lemes di situ. Sementara kita sudah sakit. Nah, kalau kita mengembangkan sistem, mungkin bisa dibantu untuk pendaftaran itu dengan sistem. Maka ada bagian pendaftaran secara online. Jadi si pasien dia tahu, dia bisa mendaftar secara online. Kemudian kapan dia akan dipanggil oleh dokter, dia tahu antrian dia. Nah, begitu dia sudah masuk ke antrian, dia daftar, dia mungkin akan dicek oleh dokter. Nah, mungkin dulu masuk ke dalam bagian jalan umpamanya. Nah, dokter periksa dia, ya. Apa aja keluhan dia, dokter harus tahu. Tentu dokter akan bertanya ke dia. Nah, tetapi kalau kita sudah buat sistem, di sistem ini mungkin juga akan ada, ya, di samping kita daftarkan nama, ya, alamat, jenis kelamin, umur, mungkin keluhan. Ya, umpamanya kita buat di situ keluhannya sakit perut, umpamanya. Nah, dokter, begitu kita masuk ke ruang dokter, dokter sudah tahu bahwa kita punya keluhan sakit perut. Dia tinggal melanjutkan pertanyaan. Sudah berapa lama ini dirasakan? Apa aja gangguan dari sakit ini? Nah, dokter akan melakukan analisa. Kok bisa dokter tahu bahwa kita sakit perut? Karena ada sistem yang terhubung ke ruang dokter. Ada komputer yang terpasang di ruang dokter. Sehingga dokter bisa melihat nama kita, identitas kita. Ya. Nah, dokter nanti akan melakukan analisa. Apakah itu cukup dia memberikan obat saja atau perlu dicek ke labor? Kalau cek labor, maka dia di komputernya dia ketikkan. Ini harus dicek darahnya, ini. Gitu. Maka si pasien dirujuk ke labor. Nah, pasien akan berjalan ke labor. Sampai di labor, orang labor sudah tahu apa yang harus dilakukan terhadap pasien. Karena sudah tercatat di komputernya. Begitu dilakukan pengambilan darah, labor melakukan pengujian, hasil labnya itu langsung dikirim ke dokter tadi. Nah, mungkin dokter sampaikan ke pasien, Bapak harus cek dulu ke labor, nanti jam 2 ke sini lagi. Pas jam 2 pasien datang ke dokter. Nah, dokter sampaikan berdasarkan hasil cek labor, sepertinya Bapak sakit ini, umpamanya. Nah, ini perlu dirawat, ya. Perlu dirawat inap, umpamanya. Nah, kalau dirawat inap tentu dokter harus membuat memo lagi di komputernya ke bagian rawat inap, sehingga bagian rawat inap itu sudah menyiapkan ruangannya. Nah, maka si pasien masuk ke bagian rawat inap, ya. Nah, kalau sudah masuk ke rawat inap, di situ jelas sakitnya apa, dokter yang menangani siapa. Bagian itu pun akan terhubung ke bagian nutrisi dan gizi. Sehingga orang bagian gizi tahu, ya, apa sih menu yang cocok untuk si pasien ini. Contoh kalau pasiennya sakit diabetes, nggak mungkin dikasih sarapan paginya teh manis gitu. Nah, ini terkoneksi dia. Nah, begitu si pasien sudah menjalani rawat inap sekian lama, sampailah dia dibolehkan pulang. Maka sebelum pulang, dia harus ke kasir dulu. Di situ sudah tercatat. Sekian kali penanganan dokter, sekian kali tindakan dokter, sekian kali penggunaan infus, sekian kali kamarnya dibersihkan. Semuanya tercatat di sini. Maka bayarlah sesuai yang tertera di billing. Sebelum pulang dokter sampaikan, nanti 10 hari lagi Bapak harus kontrol, katanya. Nah, itu artinya dia masuk ke rehab medis lah. Ya, jadi masuk daftar pasien rehab medis.
Makin hari dirasa badan makin enak gitu. Mungkin si pasien sudah lupa kalau dia harus kontrol di hari ke-10. Nah, di hari ke-9 datang SMS. Besok harus kontrol ke rumah sakit. Nah, jadi si pasien pun diingatkan oleh sistem. Sehingga pasien datang lagi ke rumah sakit. Ya. Itu kalau sehat. Ya. Nah, bagaimana kalau seandainya sebaliknya, umpamanya begitu pasien sudah masuk rawat inap, ternyata dia nggak selamat. Ya. Nah, tentunya ini secara protapnya di rumah sakit itu masuk ke ruangan jenazah. Nah, setiap jenazah yang masuk ruangan jenazah itu harus tercatat. Ya. Nah, kan nggak mungkin pasien melapor di sini, ya, siapa namanya. Tetapi datanya sudah langsung terkirim ke ruang jenazah. Sampai dia akan dikirim pulang dengan ambulan. Tercatat semua. Jadi siapa yang menggunakan ambulan atas nama pasien siapa. Itu artinya sistem untuk sebuah rumah sakit. Jadi semuanya terhubung. Bahkan sampai ke apotik, sampai ke beda, dan semuanya. Nah, selaku kita pengembang sistem harus paham ini. Ya. Bagaimana kita bisa paham itu? Maka kita tanyakan ke pelaku bisnisnya yang punya rumah sakit ini atau user yang akan membutuhkan sistem. Kalau kita mereka-reka sendiri tentu nggak nyambung nanti sistemnya. Maka tanyakan kebutuhan sistemnya seperti apa. Ya. Untuk kelancaran proses bisnisnya seperti itu. Nah ini sama. Ya. Jadi apakah sistem sebuah rumah sakit itu sama dengan sistem rumah sakit yang lain? Ya bisa saja berbeda. Tentu sesuai dengan kebutuhan masing-masingnya. Ya. Nah, ini contoh bentuk pengembangan sistem yang lain. Nah, ini contoh desain interface. Saya ambil juga dari internet ya. Ini dicontohkan pendaftaran pasien baru. Jadi kalau pasien mau mendaftar, nah dia bisa mungkin dari rumah diisikan namanya laki-laki atau perempuan, ya, itu tuan atau nona. Kemudian tanggal lahirnya, usianya akan otomatis. Jadi kalau dia isi tanggal lahir, nanti akan terisi ini otomatis. Sekian tahun, sekian bulan, sekian hari. Agamanya, pendidikannya, pekerjaannya, mungkin itu perlu ya. Kemudian nomor KTP-nya. Nah, kemudian nomor alamat dan telepon pasien. Cuman apa yang tidak kita lihat di sini ya? Apa sih keluhan pasien ini? Ya. Kemudian dia mau berobat ke dokter mana, ke poliklinik yang mana. Nah, mestinya harus dilengkapi. Ya. Nah, itu satu. Begitulah kita menganalisa kebutuhan sistem terhadap pelaku bisnis. Jadi, informasi apa yang harus diinputkan oleh si pasien di sini. Akan bagus kalau seandainya di sini keluhan pasien. Ya. Keluhannya apa? Bahkan di beberapa sistem rumah sakit juga sudah tercatat di situ. Penanggung jawabnya siapa? Jadi kalau ada apa-apa dengan pasien, dokter bisa konsul dengan penanggung jawabnya atau pihak keluarganya. Seperti itu. Nah itu yang saya katakan tadi. Desain ini itu sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing pelaku bisnis. Ya. Mungkin saja untuk rumah sakit ini hal itu tidak dibutuhkan, tapi di rumah sakit yang lain dibutuhkan. Maka disesuaikanlah dengan kebutuhan user. Baik, nah sampai di situ slide kita. Ya. Nanti bisa kita lanjutkan dengan diskusi sesi. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.